Bab 911, Evelyn melakukan kejahatan lagi. Dimitri mengangguk dan menyetujui Evelyn. Evelyn, apa yang kamu lakukan? Bukankah menyenangkan menjadi kepala keluarga Visser? Mengapa kamu memisahkan diri dari keluarga Visser dan menciptakan istana Yihua? Dimitri bertanya. Menghadapi pertanyaan Dimitri, Evelyn menundukkan kepalanya dan berbisik, saya sedikit bosan dengan keluarga Visser, dan saya ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Saya menciptakan istana Yihua hanya karena saya bosan. Saya tidak melakukannya berharap setelah dibuat, itu akan menjadi lebih bosan. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya. Melihat Dimitri, dia bertanya, ngomong-ngomong, kakek, apakah Anda pernah melihat Julian beberapa tahun terakhir ini? Anda mendirikan dinasti Visser, apakah Julian membantu Anda? Berbicara tentang Julian, Dimitri tampak tidak berdaya. Dia membujuk saya 3 tahun lalu. Namun, Julian tidak membantunya. Saya belum pernah melihat Julian dalam beberapa tahun terakhir. Evelyn tampak terkejut dan bertanya, apakah ini tidak mungkin? Dia adalah cucumu. Sekarang keluarga Visser telah mendirikan negara dan mendirikan dinasti Visser, Julian harus membantumu. Saya pikir Julian berada di dinasti Visser, jadi Julian sekarang dia adalah rajanya. Hei, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mengenai Julian, Dimitri benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sebagai anggota keluarga Visser, alih-alih membantu keluarga Visser menciptakan dinasti makmur yang abadi, ia malah membawa istrinya untuk hidup dalam pengasingan. Kakek. Ekspresi Evelyn menjadi serius. Dimitri memandangnya. Evelyn berkata dengan sungguh-sungguh, dari pemahaman saya, Julian adalah orang dengan konsep nasional yang kuat. Sekarang kakek telah menciptakan dinasti Visser pasti akan terus berkembang. Setelah berkembang ke tahap selanjutnya, pasti akan berdampak di dunia. Jika Xia mengambil tindakan untuk mencaplok Daxia, Julian pasti akan menghentikannya. Evelyn mengungkapkan kekhawatirannya. Dimitri memang telah memikirkan hal ini. Namun, Julian adalah cucunya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Julian. Kakek, Julian saat ini fokus pada Sarah. Jika Sarah tersingkir, Julian mungkin berubah pikiran. Mendengar ini, Dimitri menatap Evelyn dalam-dalam. Evelyn segera menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Evelyn, apa maksudmu? Dimitri bertanya. Evelyn segera berkata, kakek, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya menyebutkannya dengan santai, ada hal lain yang harus saya lakukan, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dimitri melihat Evelyn pergi, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Di belakangnya, Roger berbisik, saya kenal Evelyn. Dia tampak lembut, tetapi dia ambisius. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia menjadi kepala keluarga Visser dan menggunakan serangkaian metode. Yang mulia, harap berhati-hati sedikit. Meskipun Roger dan Dimitri adalah saudara. Namun, Dimitri sekarang adalah raja dinasti Visser. Dan dia, Roger, hanyalah bawahan yang terkendali. Menghadapi Dimitri, dia sangat menghormatinya. Aku tahu, aku punya rasa proporsional sendiri. Setelah Dimitri selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan jauh sekali. Evelyn berhenti, dia memandang Dimitri dan orang lain yang sedang mendaki gunung, dengan sudut mulut terangkat, dan senyum tipis di wajah cantiknya. Dia sudah mengutarakan pendapatnya, dan dia yakin dengan apa yang akan dipilih Dimitri. Apa yang tidak bisa kudapat, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Sarah, aku sudah lama menoleransimu. Jadi bagaimana jika kamu mengandung anak Julian? Kegembiraan baru saja dimulai. Senyuman di wajah Evelyn membeku, digantikan oleh ekspresi tertekan. Saat ini, Gunung Kunlun, puncak gunung. Gunung Kunlun adalah hutan perawan. Tempat ini sepi. Namun, Gunung Kunlun kini ramai dengan aktivitas. Meskipun hari pertempuran antara surga dan Arthur adalah besok siang, sebagian besar prajurit telah tiba malam ini, dan para prajurit yang tiba ini semuanya adalah orang kuat kelas 1. Setelah Julian muncul di puncak Gunung Kunlun, dia menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, Dimitri muncul bersama sekelompok orang. Melihat orang-orang yang dibawa Dimitri, Julian tampak serius. Dia sudah mengetahui bahwa Roger, Barry dan lainnya masih hidup, dan dia juga mengetahui bahwa kedua orang ini sekarang adalah dewa perang penjaga dinasti Visser. Dimitri juga melihat Julian dan memimpin sekelompok pria menuju Julian. Sarah yang pertama bereaksi, memandang Dimitri dengan hormat kakek. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Julian. Julian bereaksi, memandang Dimitri, dan berkata dengan tenang, selamat, Anda akhirnya menjadi pemimpin suatu negara. Ada sentuhan tidak ramah dalam kata-katanya. Faktanya, dia sama sekali tidak ingin kakeknya mendirikan negara atau mendominasi negara. Sejak zaman kuno, orang-orang seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Dan sekarang dunia sudah damai, dia benar-benar tidak ingin lahirnya negara-negara baru dan memperebutkan wilayah untuk menjungkirbalikkan dunia. Sarah, selamat. Dimitri melihat perut besar Sarah dan berkata sambil tersenyum, keluarga Visser akan segera memiliki garis keturunan baru.
Jika itu adalah seorang putra, maka saya pasti akan melatihnya untuk menjadi kaisar masa depan dinasti Viser. Terima kasih, kakek. Sarah tampak bersyukur dan berkata, tetapi, saya hanya berharap anak saya hanyalah orang biasa dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Absurd. Dimitri segera berteriak dan berkata, garis keturunan keluarga Viser saya ditakdirkan untuk berbeda. Bagaimana keluarga Viser saya bisa menjadi biasa-biasa saja? Sebagai keturunan keluarga kerajaan dinasti Viser, bagaimana saya bisa menjadi orang biasa? Bukankah ini lelucon? Ke dunia. Teriakan keras mengejutkan Sarah. Dia terdiam di tempatnya, tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Julian berdiri tepat waktu, melindungi Sarah, memandang Dimitri, dan berkata, kakek, anakku, aku yang membuat keputusan. Hosh. Dimitri menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia tidak ingin berdebat dengan Julian. Dengan banyaknya orang di sini, kita tidak bisa membiarkan orang luar tertawa. Kami akan memberitahumu saat bayinya lahir. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Dimitri pergi bersama beberapa anak buahnya. Julian menarik Sarah dan menghiburnya, Sarah, jangan tersinggung. Dengan senyum yang dipaksakan di wajah Sarah, dia berkata, setelah ini, saya tahu bahwa kakek juga melakukannya demi kebaikan anak itu, tetapi saya tidak ingin anak itu terlibat dalam perselisihan dalam dunia seni bela diri kuno. Ya, Julian mengangguk. Mereka berdua duduk di atas batu dan beristirahat. Tidak lama kemudian, sekelompok orang lain datang. Pemimpinnya adalah Raja Lanling yang membunuh naga di luar negeri, ditemani oleh Landuo dan Cilian. Pangeran Lanling ada di sini. Kaisar Kerajaan Lanling. Cek-cek, ini adalah patung 9 alam yang asli. Sebenarnya, keluarga Viser semuanya adalah bawahan Raja Lanling. Raja Lanling muncul bersama banyak orang, yang langsung menimbulkan keributan. Julian juga melihat Raja Lanling. Sejujurnya, dia sudah berencana untuk mengunjungi Raja Lanling dan ingin bertanya kepadanya tentang perjalanannya ke 9 alam. Sarah, Raja Lanling ada di sini, ayo pergi dan menyapa. Baiklah, baiklah. Sarah mengangguk. Setelah Raja Lanling tiba, banyak prajurit pergi untuk menyapanya. Bahkan makhluk seperti Sekte Tianshan secara sadar menyapa Raja Lanling ketika mereka melihatnya. Julian berdiri di sana sampai tidak ada yang mendekat, lalu dia mengambil alih Sarah. Raja Senior Lanling, Senior Landuo. Dia tampak penuh hormat. Dia telah melihat Raja Lanling dan Landuo. Dia bahkan bertarung melawan Lando, namun dihancurkan oleh Lando. Pangeran Lanling memandang Julian dan kemudian ke Sarah. Melihat perutnya yang besar, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dia bertanya, apakah dia akan melahirkan? Sarah berkata dengan perut buncit, aku akan lahir dalam 1 atau 2 bulan. Haha, oke. Pangeran Lanling tertawa. Lando juga melirik ke arah Sarah dan berkata dengan penuh penghargaan, tidak buruk. Raja Lanling dan Lando sangat antusias, melebihi ekspektasi Julian. Bab 912, Jalan menuju 9 alam. Julian hanya bisa berterima kasih kepada Raja Lanling dan Landuo atas berkah mereka. Beberapa orang berkumpul. Raja Lanling tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Julian, karena kamu sudah pensiun, mengapa kamu keluar sekarang? Apa rencanamu selanjutnya? Bagaimana kalau datang ke negaraku, Lanling? Pangeran Lanling menyampaikan undangan kepada Julian. Meskipun kerajaan Lanling kita tidak sebaik Daxia sekarang, kita memiliki umur yang tidak terbatas. Selama berkembang selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, kerajaan Lanling kita pasti akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Dalam waktu dekat, mungkin juga satu-satunya negara yang kuat. Raja Lanling sendiri terlahir dalam keluarga kerajaan. Namun 1000 tahun yang lalu, perebutan kekuasaan gagal. Untuk bangkit, ia menjalin jaringan dengan orang-orang terkuat di dunia. Namun, ketika dia berada di puncaknya, dia merasakan keberadaan Arthur. Dia takut pada Arthur, jadi dia memalsukan kematiannya dan hidup mengasingkan diri selama 1000 tahun. Sekarang, jarak antara dia dan Arthur sangat kecil. Sekarang, dunia seni bela diri kuno telah memasuki era yang paling kuat. Kini saatnya para pahlawan bersaing memperebutkan hegemoni. Bagaimana dia bisa mau hidup mengasingkan diri lagi? Julian menolak sambil tersenyum. Raja Lanling hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa Dimitri dari keluarga Viser juga telah menciptakan dinasti Viser. Dimitri pasti mengundang Julian bahkan menolak kakeknya, jadi bagaimana dia bisa menyetujuinya dia? Senior, kapan kamu memasuki 9 alam? Julian menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Raja Lanling berpikir sejenak dan berkata, 9 alam, seharusnya terjadi setelah kegagalan membunuh penyuruh 1000 tahun yang lalu. Bagaimana senior bisa memasuki 9 alam? Julian mulai bertanya kepada Lanling King tentang jalan menuju 9 alam. Haha, kamu nak. Pangeran Lanling tersenyum tipis. Dia tahu apa yang dipikirkan Julian. Ketika Julian bertanya, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, perjalanan saya ke 9 alam relatif lancar. Julian mendengarkan dengan seksama. Raja Lanling melanjutkan, setelah tangga 9 surga, jika Anda memecahkan penghalang alam, Anda dapat memasuki 9 alam. Namun, penghalang alam sangat ajaib.
Tidak dapat dipatahkan ketika energi sebenarnya tercapai. Mendengar ini, Julian mengangguk sedikit, dia sangat memahaminya. Energi sejatinya telah mencapai tingkat ekstrimnya sejak lama. Dalam 3 tahun terakhir, dia belum mampu meningkat sedikit pun, namun dia belum mampu menembus penghalang alam. Sekarang, dia bisa meningkatkan vitalitasnya lagi. Pangeran Lanling memandang Julian dan berkata, untuk mendobrak penghalang tangga 9 surga, dari apa yang saya pahami, ada beberapa cara. Pertama, pinjam kekuatan eksternal. Kedua, kekuatan keinginan. Ketiga, kekuatan alam langit dan bumi. Julian bingung saat mendengar ini. Kekuatan luar macam apa, kekuatan keinginan macam apa, kekuatan alam langit dan bumi macam apa. Raja Lanling memandang Julian yang tampak bingung dan menjelaskan, yang disebut kekuatan eksternal mengacu pada beberapa harta yang mengandung kekuatan yang kuat, seperti Long Yuan. Jika tebakan saya benar, inilah cara surga menerobos ke alam ke-9. Sebelumnya dia mendapatkan Long Yuan, dia berada di puncak tangga 9 surga. Dan kemudian ada keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan surga adalah menjadi yang terbaik di dunia. Obsesi ini sangat kuat. Ketika keinginan mencapai titik ekstrim, dikombinasikan dengan kekuatan Long Yuan, dia menerobos dan menjadi alam ke-9. Kakekmu Dimitri juga sama. Keinginannya juga sangat kuat, dan dia juga sangat licik. Dengan Long Yuan, dia telah mencapai alam semi-suci. Keinginan manusia sangatlah buruk. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Julian dan berkata sambil tersenyum, orang seperti Anda yang tidak memiliki keinginan atau tuntutan tidak dapat menggunakan metode ini. Hanya ada satu cara, dan itu adalah kekuatan alam. Hah? Julian bertanya, apa kekuatan alam itu? Ini perlu dipahami. Raja Lanling menjelaskan, ini adalah kekuatan yang sangat menakjubkan. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Tidak memerlukan keinginan dan tuntutan. Hati setenang air, memahami langit dan bumi, merasakan langit dan bumi, menyerap kekuatan langit dan bumi, mengubah tubuh, mengubah konstitusi, dan tubuh manusia akan diubah. Ini seperti tangki air besar, dan ki seperti air. Air di puncak tangga 9 surga sudah penuh, jadi wajar saja tidak bisa ditambah. Kekuatan alam langit dan bumi dapat memperbaiki tubuh seseorang. Ini seperti memperbesar tangki air. Ketika energi sejati mencapai tingkat tertentu, secara alami Anda dapat menggunakan energi sejati Anda sendiri untuk menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, Raja Lanling menghela nafas. Saat itu, saya juga memahami kekuatan alam, tetapi butuh waktu puluhan tahun untuk menemukan ambangnya. Akhirnya, saya memasuki makam Kaisar pertama, di mana saya memperoleh darah burung Phoenix yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama, dan kemudian saya menghancurkannya sampai ke 9 alam. Raja Lanling menjelaskan pemahamannya tentang 9 alam. Apa yang disebut kekuatan alam mirip dengan apa yang dipahami Julian sekarang. Kekuatan alam, yaitu kekuatan yang ada di langit dan bumi, disebut energi spiritual. Energi spiritual dapat mengubah tubuh fisik, mengubah konstitusi, dan juga meningkatkan energi sejati seseorang. Setelah mendengarkan penjelasan Raja Lanling, Julian juga tahu bahwa dia berada di jalan yang benar. Namun, kini dia punya pertanyaan baru. Senior Lan, kamu bilang kamu mendapatkan darah naga di makam Kaisar pertama. Jika itu benar, maka Kaisar pertama mendapatkan darah naga itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi kenapa dia tidak mengambilnya di mausolem? Ini. Raja Lanling juga tampak serius. Saya tidak tahu tentang ini, tapi saya benar-benar berusaha keras untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu dan membaca buku-buku kuno. Saya mengetahui bahwa peristiwa besar terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tampaknya ada peristiwa yang sangat kuat. Menghentikan Kaisar pertama. Kekuatan yang sangat kuat. Julian tertegun dan bertanya, siapa itu? Raja Lanling menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu. Anda bisa bertanya pada Arthur. Dia telah hidup lebih lama dan tahu lebih banyak. Mendengar ini, Julian mengatupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior, atas jawaban Anda. Raja Lanling memandang Julian dan bertanya, keadaan apa yang telah kamu capai sekarang? Sudahkah kamu menyadari kekuatan alami langit dan bumi? Sudut mulut Julian terangkat, membentuk senyuman tipis. Senyuman di wajahnya telah memberikan jawaban kepada Raja Lanling. Setelah itu, Julian membawa Sarah pergi dan meninggalkan daerah tempat Raja Lanling dan yang lainnya berada. Ayah. Lando memandang Raja Lanling. Pangeran Lanling meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum puas di wajahnya, anak laki-laki ini benar-benar unik. Pada usia ini, dia dapat menyadari hal ini. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki 9 alam. Jalannya adalah jalan yang ortodoks, jalan yang saya dan orang lain ambil semuanya berada di luar jalur yang umum. Meskipun kami memasuki 9 alam, butuh waktu lama untuk menemukan jalan yang benar, namun dia menemukannya bahkan sebelum dia memasuki 9 alam. Ya. Lando juga menghela nafas, dia sudah sangat baik. Selama bertahun-tahun, saya telah melihatnya tumbuh, dari seorang pemuda menjadi seorang pelatih. Dia memiliki hati yang besar, pikiran yang besar, dan hati untuk dunia. Mungkin dia adalah satu-satunya yang seperti ini. Hanya orang yang dapat menyadari jalur kultivasi yang sebenarnya. Raja Lanling mengangguk dan berkata, saya hanya tidak tahu seperti apa perjalanan Arthur ke 9 alam.
Meskipun saya tahu tentang keberadaannya 1000 tahun yang lalu, saya tidak pernah bertarung melawannya dan saya tidak tahu kekuatan aslinya. Ambil kesempatan ini untuk bertarung dengannya untuk melihat kekuatan sejati Arthur. Bab 913, Kekalahan Arthur. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya. Hari ini adalah hari di mana surga dan Arthur bertarung. Keduanya berada di alam ke-9. Banyak orang masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari 9 alam. Oleh karena itu, pertarungan ini menarik banyak orang untuk menontonnya. Mereka yang disebutkan namanya atau tidak, tua dan muda, berjumlah lebih dari 1000 orang. Lebih dari 1000 orang ini semuanya sangat kuat. Begitu matahari terbit dari cakrawala, langit muncul. Dia berdiri di puncak Gunung Kunlun, mengenakan pakaian kasual, dengan tangan di belakang punggung, dan ekspresinya menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri. Melihat orang-orang yang muncul di sekitarnya, sudut mulut surga terangkat, membentuk senyuman tipis. Tidak ada yang tahu silsilahnya, tidak ada yang tahu tuannya. Dia memilih untuk menantang Arthur daripada Raja Lanling karena dia ingin mengatakan bahwa Arthur adalah tuannya setelah mengalahkan Arthur, sehingga reputasinya akan mencapai tingkat ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Dengan cara ini, reputasinya di surga tersebar. Ketika saatnya tiba, banyak pejuang dengan sendirinya akan datang mencari perlindungan bersamanya. Apakah menurutmu kenaifan benar-benar bisa mengalahkan Arthur? Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa Arthur juga abadi. Dia telah hidup selama 2000 tahun dan berlatih seni bela diri selama 2000 tahun. Surga tahu, dia baru berusia 200 tahun. Perbedaan usia antara keduanya terlalu besar. Keterampilan Arthur pasti telah mencapai kondisi yang luar biasa, bagaimana surga bisa menjadi lawan Arthur? Meski begitu, saya tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Kamu baru saja memasuki alam ke-9, dan kamu berani menantang orang kuat yang telah berada di alam ke-9 entah sudah berapa tahun. Surga pasti gagal. Itu belum tentu benar, mungkin surga punya kartu asnya. Surga muncul, yang langsung menimbulkan banyak diskusi. Tidak ada seorang pun yang optimis tentang masa depan. Di mata semua orang, surga pasti gagal. Surga mendengar diskusi banyak prajurit di sekitarnya, tapi dia tidak mengambil hati, dia menginginkan efek seperti ini. Dia dipandang rendah sekarang, dan kemudian dia bisa mengalahkan Arthur untuk menimbulkan kejutan yang lebih besar. Jika dia mengalahkan Arthur, dia akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Waktu berlalu menit demi menit. Sebentar lagi hari sudah siang. Namun, Arthur masih belum muncul. Semua orang sedikit tidak sabar. Apa yang terjadi? Ini sudah waktu yang ditentukan untuk pertempuran. Mengapa Arthur tidak muncul? Apakah karena dia takut pada langit? Mungkin tidak, tunggu saja. Tepat ketika semua orang menunggu dengan tidak sabar, Arthur muncul. Dia berpakaian putih dan memiliki rambut panjang putih dan hitam. Dia muncul di puncak Gunung Kunlun. Berdiri 100 meter jauhnya. Dengan ekspresi tenang, dia melihat ke langit dan berkata-kata demi kata, kamu terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memberitahu para pejuang di seluruh dunia. Arthur tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang muncul di Gunung Kunlun. Jika dia kalah dalam pertarungan hari ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Ayo kita ambil tindakan. Surga membawanya dengan satu tangan di punggung dan memberi isyarat, tolong, dengan satu tangan. Arthur tampak tenang dan berkata, saya lebih tua dari Anda. Saya menindas Anda, jadi Anda harus mengambil langkah pertama. Oke. Surga menjerit. Saat teriakan itu bergema, Arthur muncul di depannya dalam sekejap. Kecepatannya secepat kilat, dan dia sangat cepat sehingga ledakan suara terdengar di kejauhan. Kecepatan yang luar biasa. Tidak heran dia berasal dari 9 alam. Jika dia menyerangku, aku bahkan tidak akan bisa melihat gerakannya dengan jelas. Begitu surga mengambil tindakan, hal itu menimbulkan kegelisahan. Surga muncul di depan Arthur, mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Tampaknya seperti telapak tangan sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Arthur mengangkat tangannya untuk menyambut serangan dari langit. Boom! Keduanya saling berhadapan. Dalam sekejap, dampak mengerikan dari energi sejati memenuhi udara. Gunung Kunlun menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Hanya satu gerakan, sangat menakutkan. Orang-orang yang mengawasi sekeliling dengan cepat mundur, keluar dari Gunung Kunlun, dan muncul di kejauhan, menyaksikan dengan cermat pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Julian juga mendukung Sarah dan segera mundur. Sarah berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku tidak terlalu sombong. Pegunungan Kunlun. Pertempuran berlanjut. Setelah serangan telapak tangan, Arthur dengan cepat mundur, sementara surga mengejarnya. Dia bergerak dengan ganas dan terus-menerus menyerang titik vital Arthur dengan tenang menangkis dan menahan serangkaian serangan surga. Selama periode ini, dia mampu menyerang surga beberapa kali, tetapi pada saat kritis, dia berhenti. Dia tidak melancarkan serangan balik, dan dengan tenang menangkisnya. Gemuruh. Keduanya berada di alam ke-9. Sekarang saat mereka bertarung, aura pertarungannya terlalu kuat. Puncak gunung setinggi 1000 meter ini segera berubah menjadi reruntuhan. Ah! Surga menderu.
Dia menghunus pedangnya dengan tajam. Ujung pedang di tangannya menyentuh tanah dan dia bergegas menuju Arthur dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin kencang bertiup, kerikil meledak, dan pohon kuno itu seketika roboh dan berubah menjadi bubuk. Pedang yang muncul 100 meter dari Arthur dan bersentuhan dengan tanah tiba-tiba bangkit dan menebas dengan keras. Kilatan cahaya pedang muncul, mendekati Arthur. Arthur mengangkat tangannya, dan kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya, menghalangi cahaya pedang. Meskipun dia memblokirnya, tubuhnya terlempar ke belakang karena guncangan, jatuh ke belakang, dan akhirnya jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, surga sudah ada di sana, dengan pedang di tangannya menempel di leher Arthur. Ini. Mata semua orang membelalak. Pertarungan ini baru saja dimulai, mengapa kalah? Apakah Arthur terlalu lemah? Bukan karena Arthur terlalu lemah, Arthur sangat kuat. Tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya, tapi surga terlalu kuat. Di medan perang, surga menatap Arthur yang belum bangkit dari tanah. Tuan, kamu telah gagal. Suara, Master, menyebabkan keributan di sini. Di sini, surga adalah murid Arthur. Ini, bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Bahkan Julian tertegun sejenak. Surga perlahan menyarungkan pedangnya. Arthur berdiri dari tanah, ada darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia tampak sangat malu. Dia melihat ke langit, terkekeh dan berkata, bagus sekali, saya lebih baik dari lawan saya dikalahkan. Surga tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Di luar medan perang, banyak orang saling melihat. Sarah meraih tangan Julian dan berbisik, suamiku, ada yang tidak beres. Ini Arthur, dan dia dikalahkan seperti ini. Julian mengangguk ringan dan berkata, kekuatan surga memang sangat kuat, tapi tidak terlalu kuat. Jika itu aku juga bisa menolaknya, tapi Arthur dikalahkan dengan mudah. Mungkinkah ini semua kekuatan Arthur? Julian benar-benar tidak mempercayainya. Karena dia telah melihat Raja Lanling mengambil tindakan. Raja Lanling juga merupakan orang yang telah memasuki 9 alam selama 1000 tahun, tetapi ketika dia bertarung sengit dengan naga, kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih menakutkan daripada Arthur. Dia tidak percaya bahwa orang kuat yang telah hidup selama 2000 tahun hanya bisa memiliki kekuatan ini. Hanya ada satu kemungkinan. Itulah Arthur yang menyerah. Banyak pakar terkemuka telah melihat beberapa petunjuk. Di kejauhan, ada area di mana Raja Lanling dan lainnya berada. Landau berbisik, ayah, Arthur ini sangat rentan. Bukankah ini luar biasa? Pangeran Lanling juga tidak percaya bahwa Arthur hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Raja Lanling berpikir sejenak dan berkata, dia memang menunjukkan kekuatan 9 alam, tapi dia masih kalah. Hanya ada satu kemungkinan. Dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, tapi sengaja kalah dari surga. Apa niatnya melakukan ini? Apakah hanya untuk menghindari memperlihatkan kekuatannya? Tanya Lando. Raja Lanling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Raja Lanling, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia tersembunyi dengan baik dan hanya menunjukkan kekuatannya dari 9 alam. Kekuatan sebenarnya terungkap, dan bahkan keterampilan rahasia lainnya tidak digunakan. Pada saat ini, bahkan Raja Lanling tidak tahu apa yang dipikirkan Arthur. Arthur dikalahkan, dan beberapa ahli top melihat petunjuknya. Namun, saya tidak melihat adanya kelemahan sama sekali. Mereka tahu bahwa kekuatan destruktif dari ahli 9 alam terlalu menakutkan, mereka hanya tahu bahwa surga terlalu kuat, dan mereka tahu bahwa surga sekarang adalah orang nomor 1 di dunia. Karena, setelah mengalahkan Arthur, Raja Lanling jelas bukan tandingannya. Bab 914, Permintaan Arthur. Pertarungan yang menarik perhatian semua orang, pertarungan yang dianggap belum pernah terjadi sebelumnya, akan berlangsung sengit, tapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Arthur dikalahkan. Surga menang. Setelah Perang Dunia Pertama, surga menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi orang nomor 1 di dunia. Meskipun dia belum bertarung melawan Raja Lanling, di mata semua orang, jika dia mengalahkan Arthur, dia akan menjadi orang nomor 1 di dunia, karena Arthur telah hidup lebih lama dari Raja Lanling, dan semakin lama dia hidup, dia akan menjadi semakin kuat. Hanya beberapa orang kuat yang melihat petunjuknya. Itu berarti Arthur sengaja kalah dari surga. Adapun tujuan Arthur, tidak ada yang tahu. Setelah Perang Dunia Pertama, semua orang pergi satu demi satu. Julian juga pergi bersama Sarah. Mereka berdua sengaja pergi terlebih dahulu karena tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Kelvin baik-baik saja, jadi dia secara alami pergi bersama Julian. Dia juga ingin tinggal bersama Julian untuk sementara waktu, karena dalam 3 tahun terakhir, dia berdiskusi tentang seni bela diri dengan Julian, dan dia tahu bahwa Julian sedang berlatih Qian Kun Jue. Dia bahkan berlatih Qian Kun Jue, meskipun Julian memberinya instruksi tentang cara mempraktikannya. Namun hingga saat ini, ia belum mampu merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi. Jika tubuh Julian tidak berubah, dia akan curiga bahwa Qian Kun Jue yang dipraktikkan Julian adalah palsu. Sekarang, dia belum menguasai Qian dan Kun, dan dia tidak mau menyerah. Saudara Visser, kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Apakah kamu akan tinggal di desa pegunungan kecil?
Tanya Kelvin ketika mereka akan tiba di kota Haoshi. Julian mengangguk dan berkata, selain desa pegunungan kecil, kemana lagi saya bisa kembali? Sarah akan segera melahirkan. Saat ini, saya tidak bisa berlarian. Aku baik-baik saja, aku akan pergi bersamamu. Aku harus bekerja keras kali ini dan mencoba berlatih Qian Kun Jue sesegera mungkin. Jika tidak berhasil, maka aku akan mengambil Long Yuan dan menggunakan kekuatan Long Yuan untuk memasuki 9 alam. 3 tahun lalu, Kelvin memperoleh sari naga dan darah naga. Namun, dia baru saja mengambil darah naga dan kekuatannya mencapai puncak tangga 9 surga. Adapun Long Yuan, dia masih menyimpannya dan tidak pernah mengambilnya. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan pergi membeli tiket. Swoosh! Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul di jalan di depan, menghalangi jalan mobil. Arthur, Julian, Sarah, dan Kelvin yang berada di dalam mobil semuanya tercengang. Julian membuka pintu terlebih dahulu dan keluar dari mobil, memandang Arthur yang menghalangi jalan di depan. Dengan sedikit rasa hormat di wajahnya, dia bertanya, Senior Bai, apa maksudmu, mengapa kamu menghalangi jalanku? Arthur meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya, menatap Julian, dan berkata dengan tenang, Julian, apakah kamu masih ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, aku memberimu informasi dan memintamu untuk membantuku hal-hal? Julian mengangguk, memang begitu. Namun, Arthur tidak pernah memintanya melakukan apapun. Sekarang setelah kamu muncul, apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu? Ya. Arthur mengangguk. Katakan. Julian membuka mulutnya dan berkata. Dia berjanji pada Arthur. Dia juga mengetahui aturan Arthur. Aturan Gunung Linlang adalah bertukar informasi dengan informasi. Selain itu, jika Anda ingin mendapatkan informasi, Anda perlu melakukan satu hal, itu tergantung pada apa yang diminta Arthur. Arthur berkata, saya butuh sesuatu, dan saya ingin Anda membantu saya mendapatkannya. Apa? Julian bertanya. Segel giok di tangan Raja Lanling adalah segel giok kerajaan Lanling saat ini. Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, Senior Bai, kamu menginginkan benda ini untuk apa? Kamu tidak memiliki keinginan dan tuntutan. Benda ini tidak berguna bagimu, kan? Atau apakah kamu pikir kamu mengendalikan giok nasional kerajaan Lanling? Bisakah dia menjadi kaisar kerajaan Lanling? Hehe. Arthur tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu bertanya lagi. Kamu hanya perlu membantuku mendapatkan segel kekaisaran dari Raja Lanling. Julian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Arthur. Setelah berpikir sejenak, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Senior Bai, kenapa kamu sengaja kalah dari surga? Meskipun surga sekarang berada di alam ke-9, kekuatannya sangat kuat, tetapi dia belum mencapai alam kekuatan yang konyol. Saya rasa saya bisa menangani serangan apapun, apalagi Anda. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Arthur tidak kembali ke pertanyaan Julian. Kalau begitu kamu ingin segel kekaisaran ada di tangan Raja Lanling, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya sendiri? Jika kamu melakukannya, Raja Lanling mungkin bukan lawanmu, dan aku bahkan belum memasuki 9 alam. Aku bukan lawan Raja Lanling sama sekali. Arthur berkata, ini urusanmu. Saya sudah mengajukan permintaan saya. Adapun cara mendapatkannya, Anda bisa memikirkannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Arthur berbalik dan pergi. Senior, tunggu. Julian menghentikannya tepat waktu. Arthur berbalik, memandang Julian, dan bertanya, mengapa, apakah ada hal lain? Julian berkata, saya ingin bertanya tentang beberapa hal tentang seni bela diri. Katakan. Julian bertanya dengan jujur, saya ingin tahu, seperti apa perjalanan Senior Bai ke 9 alam. Alam ke-9. Arthur bergumam pelan, dan kemudian berkata, saya ingat saya memberitahu Anda beberapa tahun yang lalu bahwa 9 alam dicapai melalui meditasi dan membutuhkan pengalaman hidup yang cukup. Ya, Julian mengangguk dan berkata, Senior telah mengatakannya, tapi bisakah dia menjelaskannya lebih detail? Arthur memandang Julian dan bertanya, seberapa jauh kemajuanmu sekarang? Pernahkah kamu merasakan kekuatan langit dan bumi? Ya, Julian mengangguk. Hosh. Mendengar ini, Arthur menarik napas dalam-dalam. Dia pernah mengatakan kepada Julian bahwa jika dia ingin menerobos 9 alam, dia perlu mendapatkan pencerahan. Langkah pertama menuju pencerahan adalah memahami kekuatan langit dan bumi. Hanya dengan berkah kekuatan langit dan bumi seseorang dapat menembus penghalang alam dan berhasil memasuki 9 alam. Ini adalah pendekatan ortodoks. Jika ingin merasakan kekuatan langit dan bumi serta merasakan aura langit dan bumi, persyaratannya sangat tinggi. Tidak perlu apapun. Anda perlu memiliki pengalaman yang cukup, dekat dengan alam, dan berintegrasi dengan dunia. Saat itu, ketika dia berada di puncak tangga 9 surga, dia membutuhkan 100 tahun penuh untuk mencapai ambang batas. Dia tidak menyangka bahwa Julian telah mencapai langkah ini hanya dalam 3 tahun. Dengan sedikit apresiasi di wajahnya, dia berkata, tidak buruk, sangat bagus. Tolong beri saya nasihat, Senior. Julian dengan rendah hati meminta nasihat. Arthur sedikit mengangguk.
Julian dapat mencapai level ini, dan itu sudah sangat bagus. Tanpa menyentuh langkah ini, bagaimanapun ia memberi petunjuk, tidak akan ada gunanya, karena bagaimanapun ia memberi petunjuk, ia tidak dapat merasakan kekuatan langit dan bumi. Hal ini perlu dipahami sendiri. Sama seperti Kelvin. Dia juga berlatih Qian Kun Jue, tetapi dia tidak dapat merasakan energi spiritual langit dan bumi seperti Julian. Kekuatan langit dan bumi disebut juga energi spiritual langit dan bumi, dan disebut juga energi leluhur. Kekuatan ini lahir saat bumi lahir. Pada zaman dahulu, kekuatan ini sangat kuat, namun sekarang, kekuatan ini sangat lemah. Menurut penelitian saya, kekuatan ini sekarang hanya ada dalam warna hitam dan putih. Sedikit saja pada saat pergantian, yaitu pada dini hari. Saat hari mulai gelap, aura langit dan bumi ini akan menghilang. Setelah merasakan energi spiritual langit dan bumi, Anda perlu menggunakan teknik khusus untuk menyerapnya dan mengubah fisik Anda sendiri agar tubuh Anda dapat menampung lebih banyak energi sejati. Saya membutuhkan waktu 300 tahun dari merasakan energi spiritual langit dan bumi hingga menciptakan teknik menyerap energi spiritual langit dan bumi. 300 tahun. Julian terkejut. 300 tahun jelas merupakan proses yang panjang baginya. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu mendapatkan seperangkat teknik pernapasan khusus. Jika bukan karena metode pernapasan yang tercatat di Qian Kun Jue, dia tidak akan mengubah fisiknya hanya dalam 3 tahun. Bab 915, Hasil Rumput Misterius. Ya, 300 tahun. Arthur menghela nafas. Butuh waktu 300 tahun baginya untuk menciptakan cara menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia memandang Julian dan memuji, kamu sangat baik. Di era ini, kamu adalah yang paling menarik bagiku. Saya pikir kamu masih perlu melalui cukup banyak hal dan melihat semuanya sebelum kamu dapat merasakan keberadaan aura langit dan bumi. Saya tidak berharap Anda merasakannya sekarang, dan sekarang saya dapat mengajari Anda teknik menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mendengar ini, Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak perlu. Hah? Arthur terkejut. Inilah yang diimpikan semua orang. Ini adalah ciptaannya sendiri. Selama lebih dari 2000 tahun, dia tidak pernah mengajarkannya kepada orang lain, karena dalam 2000 tahun ini, belum ada yang mencapai level Julian. Sekarang dia berinisiatif untuk mengajarkannya kepada Julian, tapi ditolak. Julian tersenyum dan berkata, Senior, yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu saya tentang perjalanan Anda ke 9 alam. Saya akan merujuknya. Ya, lumayan. Arthur tampak menghargai. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Julian telah menguasai seni Qian Kun. Ia berpikir sejenak dan berkata, saya membutuhkan waktu 300 tahun untuk menciptakan cara menyerap energi spiritual langit dan bumi, yang juga merupakan energi leluhur. Setelah mampu menyerap kekuatan yang hanya ada saat hitam dan putih bergantian, saya segera memasuki abad ke-9. Nah, proses ini akan memakan waktu 3 tahun. Bagaimana sekarang? Julian memandang Arthur dan bertanya, berapa level yang telah dicapai kekuatan senior saat ini? Apakah ada level di atas 9 level? Arthur tersenyum tipis dan berkata, Anda secara alami akan mengetahui hal ini di masa depan. Dunia ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Hanya ketika Anda memasuki 9 alam Anda akan tahu bahwa dunia yang Anda kenal hanyalah puncak gunung es dari dunia ini. Julian tercengang, tidak tahu apa maksud Arthur. Oke, sudah cukup saya katakan. Jika suatu saat Anda berubah pikiran dan ingin mempelajari teknik kultivasi yang sebenarnya, datanglah ke Gunung Linlang untuk mencari saya. Saya bisa memberi Anda bimbingan kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mengambil satu langkah ke depan, dia sudah berada 100 meter jauhnya. 100 meter jauhnya, dia bergumam pelan, saya harap lebih banyak orang akan melintasi 9 alam dan mendukungnya sendirian. Ini terlalu melelahkan. Selama bertahun-tahun, saya terlalu kesepian. Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat saya bagikan dengan orang luar. Julian melihat Arthur pergi, berbalik dan kembali ke mobil. Di dalam mobil, Sarah bertanya, suamiku, mengapa Arthur menginginkan segel giok diturunkan oleh Raja Lanling? Sarah adalah seorang pejuang yang kuat, dan dia mendengar percakapan antara Julian dan Arthur. Kelvin juga mendengarnya. Ada keraguan dalam ekspresinya saat dia berkata, ya, segel kekaisaran hanyalah barang antik yang berharga. Seharusnya tidak banyak berguna bagi Arthur, bukan? Julian duduk di dalam taksi, melamun, dan setelah beberapa detik, dia berkata, saya tidak tahu tentang ini. Sarah bertanya, kalau begitu, apakah Anda benar-benar akan membantu Arthur memenangkan segel kekaisaran? Ini ada di tangan Raja Lanling. Raja Lanling adalah seorang pria yang telah hidup selama 1000 tahun dan sangat berkuasa. Ini dari ketiganya Anda bisa mengetahuinya dari pembunuhan naga bertahun-tahun yang lalu. 3 tahun lalu, jika bukan karena Raja Lanling, dia tidak akan bisa membunuh naga itu sama sekali. Saat ini, Julian juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah dia ingin merebut segel kekaisaran. Namun, dia sudah berjanji pada Arthur. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jangan terburu-buru dalam masalah ini sekarang. Arthur tidak memiliki batasan waktu. Mari kita tunggu sampai saya memasuki 9 alam.
Sekarang saya dapat memastikan bahwa jalur kultivasi saya benar. Menurut metode ini jika saya terus berlatih, cepat atau lambat saya akan mencapai 9 alam. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobilnya. Pergi. Mereka bertiga langsung menuju bandara. Suatu hari kemudian, mereka bertiga kembali ke desa pegunungan terpencil. Begitu dia kembali, Julian tidak sabar untuk berjalan menuju taman obat. Begitu dia memasuki kebun obat, dia menemukan bahwa semua bahan obat di kebun obat sudah layu, dan hanya rumput kecil dengan bunga merah yang penuh kehidupan. Apalagi bunganya hampir layu, dan terlihat buah-buahan bermunculan di tengah-tengah bunganya. Apa yang terjadi? Julian melihat semua bahan obat di kebun obat layu dan layu, dengan ekspresi ragu, saya baru pergi beberapa hari, kenapa semua bahan obat yang saya tanam selama bertahun-tahun layu? Mungkinkah itu apakah semua energi di daratan telah hilang ke rumput kecil ini? Setelah diserap, bahan obat ini tidak menerima energi, jadi apakah mereka layu? Julian berpikir begitu. Dia memandangi rerumputan yang semarak. Saat ini, ia memiliki keinginan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi yang terkandung di dalam rerumputan. Namun, ketika dia melihat bunga yang akan berbuah, dia menyerah. Kini dia mulai menantikan saat buahnya akan matang. Ini jelas merupakan buah yang luar biasa. Setelah buahnya matang, Anda mungkin bisa memasuki 9 alam setelah meminumnya. Saudara Visser. Teriakan terdengar dari halaman rumah kayu di depan. Julian melirik rumput misterius, berdiri, dan berjalan menuju rumah kayu. Ketika dia sampai di halaman, dia melihat ke arah Kelvin yang sudah duduk. Begitu dia duduk, Kelvin membungkuk dan berkata dengan sentuhan doa di wajahnya, saya mendengar apa yang Anda katakan kepada Arthur sebelumnya. Ini membuktikan bahwa jalur kultivasi Anda benar. Bisakah Anda memberitahu saya? Bagaimana caranya? Kamu merasakan aura langit dan bumi. Ini. Julian juga mulai berpikir. Kapan dia merasakannya? Dia masih ingat suatu pagi ketika dia bangun untuk berlatih Qigong. Saat itu, matahari baru saja terbit, dan Julia tiba-tiba mendapat pencerahan. Baru pada saat itulah dia memahami Qian Kun Jue satu persatu, dan kemudian menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang terkandung di langit dan bumi, serta metode pernapasannya. Qian Kun Jue bisa menyerap kekuatan ini. Dia menjelaskan jalannya menuju pencerahan satu persatu. Kelvin sepertinya mengerti. Dalam beberapa hari berikutnya, setiap pagi, Kelvin duduk di halaman rumah kayunya dan mengikuti instruksi Julian untuk mendapatkan wawasan. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun. Ia tidak dapat merasakan keberadaan energi spiritual di langit dan bumi. Dengan menggunakan metode pernapasan Qian Kun Jue, ia dapat menghirup udara segar, namun udara segar ini tidak dapat mengubah tubuh fisiknya sama sekali. Selama beberapa hari, Kelvin tidak merasakan aura langit dan bumi. Namun, dia tidak menyerah dan mendiskusikannya dengan Julian setiap hari. Pagi berikutnya, Kelvin merasakan matahari terbit tapi bahkan tidak menyadarinya. Dia juga berhenti dan berjalan menuju tempat tinggal Julian. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Lalu dia melihat Julian berlatih pedangnya di halaman. Kecepatannya sangat lambat, seperti anak kecil yang menari dengan pedang. Gerakan pedangnya terlihat sangat berantakan, namun jika diperhatikan lebih teliti, Anda akan menemukan bahwa meskipun skill pedangnya terlihat berantakan, sebenarnya sangat halus. Dari bergerak hingga menyarungkan pedang, semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Setelah Julian menarikan pedangnya, dia berhenti dan melihat Kelvin berdiri di depan pintu. Dia berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Janner, apakah kamu sudah menyadarinya? Kelvin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, masih tidak berhasil. Ini seharusnya jalur kultivasimu, bukan jalurku. Sebaiknya aku mencari cara lain. Arthur berkata itu perlu dipahami. Mengajar tidak berhasil. Seperti apa baunya? Kelvin mencium aroma harum. Dia juga pernah mencium aroma ini ketika dia datang ke sini sebelumnya, tapi tidak terlalu kuat. Tak disangka, wanginya memenuhi seluruh halaman hari ini. Bersambung.